Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji kita syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat pada kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas perkuliahan pada hari ini. Selanjutnya terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu Ibu Dr. Nofrianti Aksyar, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai konsep, proses, dan peran guru dalam administrasi peserta didik, yang dimana kami beranggotakan dalam 3 anggota. Yang pertama yaitu saya Fakri Akbar dengan NIM 23052050 sebagai moderator, dan rekan saya yang pertama Dila Oktrina dengan NIM 23052047, dan rekan saya yang kedua yang bernama Dezil Almawardani dengan NIM 23052009. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep dasar administrasi peserta didik yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, sebelum kita masuk pada konsep dasar administrasi peserta didik, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu administrasi. Nah, secara harfiah, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan misrer. Kata ad mempunyai arti sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Sedangkan kata minister sama dengan kata to-serve atau to conduct yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Sedangkan secara umum, administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Next. Selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian peserta didik dan administrasi peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Dapat kita contohkan seperti jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Sedangkan menurut Asnawir tahun 2007 dalam artikelnya, administrasi peserta didik merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif, efisien, guna untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, dari beberapa penjelasan yang telah saya sampaikan tadi dapat kami simpulkan bahwa administrasi pendidik adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa, mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik, sampai peserta didik menamatkan pendidikannya yang berguna mencapai tujuan pendidikannya secara efektif dan efisien. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Selanjutnya, materi mengenai proses administrasi peserta didik yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dila Udina. Pada Dila, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan beberapa proses administrasi peserta didik. Nah, yang pertama yaitu kegiatan awal tahun pembelajaran. Itu terdiri dari 3 pokok, yaitu penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat murid baru, dan pembentukan panitia pendataan murid baru. Nah, maksud dari penetapan daya tampung ini adalah kegiatan awal pelajaran yang dilakukan setiap sekolah untuk melaksanaan penerimaan siswa baru. Penerimaan murid adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid ada beberapa hal, yaitu yang A, penetapan daya tampung. Maksud dari penetapan daya tampung ini adalah untuk mengetahui bahwa murid yang akan diterima sesuai dengan kemampuan sekolah. Penetapan daya tampung dilakukan dengan antara lain mempertimbangkan jumlah ruang kelas, meja, dan kursi yang tersedia serta murid yang tinggal di kelas. Lalu ada B, yaitu penetapan syarat-syarat murid baru. Maksudnya di sini adalah sekolah biasanya menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon murid sebelum calon murid itu mendaftarkan diri di sekolah. Nah, biasanya persyaratan itu
Antara lain harus berusia 6 tahun untuk dapat diterima di SD. Akan tetapi sekolah masih harus mendahulukan calon murid yang lebih dari 6 tahun jika itu masih ada sesuai dengan peraturan wajib belajar. Lalu yang ke-C ada pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Ada beberapa tugas yang dilaksanakan oleh panitia penerimaan murid baru, antara lain yang pertama menerima pendaftaran calon murid baru. Lalu yang kedua melakukan seleksi terhadap calon murid. Yang ketiga bersama-sama kepala sekolah mengumumkan hasil seleksi. Yang keempat mendaftar ulang para calon murid yang dinyatakan lulus seleksi. Yang kelima, melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan murid baru kepada pihak sekolah atau kepala sekolah. Lalu yang keenam, membuat daftar siswa baru kelas 1. Siswa yang diterima dimasukkan di format ini dan dilaporkan kepada Capdindik Kecamatan sebagai bahan pertimbangan menganalisis daya tampung sekolah di wilayahnya dan untuk menghitung jumlah format buku laporan atau penerimaan rapor. Lalu ada yang kedua, yaitu selama tahun pelajaran. Itu terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, orientasi untuk murid baru, peraturan kehadiran murid, promosi dan mutasi murid baru, lalu ada mutasi, tata tertib sekolah, dan ganjaran atau hukuman. Nah, selama tahun pembelajaran ini, kegiatan lebih lanjut setelah murid diterima, yaitu murid dibina agar berkembangnya kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pembinaan itu yaitu adanya orientasi untuk murid baru. Ini biasanya kegiatan masa orientasinya ada perkenalan, penjelasan tata tertib sekolah, atau penjelasan tentang fasilitas sekolah. Ini biasanya dilakukan di awal-awal masuknya siswa baru. Lalu yang B, peraturan kehadiran murid. Ada beberapa alat dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran murid. Antara lainnya ada papan absensi harian murid, ada buku absensi harian murid, ada buku rekapitulasi absensi harian murid sekolah, dan adanya papan rekapitulasi absensi harian murid sekolah. Lalu yang C ada promosi dan mutasi murid. Maksudnya di sini adalah adanya perpindahan siswa dari suatu kelas ke kelas lainnya yang lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan tertentu. Ada beberapa prinsip dasar yang penting, antara lain promosi harus dilaksanakan atas dasar pertimbangan keadaan siswa secara pribadi. Lalu adanya promosi harus mempertimbangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor yang dicapai oleh siswa. Lalu yang ketiga, promosi harus mempertimbangkan laju perkembangan prestasi yang dicapai siswa. Lalu ada promosi harus mempertimbangkan mata pelajaran yang akan ditempuh oleh siswa yang lebih tinggi. Lalu ada mutasi. Maksud mutasi di sini adalah perpindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah lainnya karena alasan-alasan tertentu. Misalnya mutasi itu adalah hak setiap siswa. Oleh karena itu, sekolah harus dapat memberi kesempatan kepada siswanya yang akan menggunakan haknya untuk mutasi. Lalu, adanya tata tertib sekolah. Maksud tata tertib sekolah ini adalah salah satu alat yang digunakan oleh kepala sekolah untuk melatih siswa agar dapat mempraktekkan disiplin sekolah. Lalu ada ganjaran dan hukuman. Seperti yang kita ketahui, ganjaran adalah imbalan yang menyenangkan yang diterima murid karena prestasinya. Sedangkan hukuman adalah imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima murid akibat tingkah laku mereka yang dinilai tidak pada tempatnya. Lalu yang terakhir adanya akhir tahun pembelajaran. Itu ada 2 poin, yaitu pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Dila Oktrina yang telah menyampaikan materi mengenai proses administrasi peserta didik. Selanjutnya mengenai peran guru dalam administrasi peserta didik yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Dezil Almawardani. Kepada Dezil dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam administrasi peserta didik, yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik sebagai panitia penerimaan murid baru, kemudian berperan dalam memudahkan murid agar dapat beradaptasi cepat dengan lingkungan sekolah, kemudian mencatat setiap kehadiran murid secara kontinu dan teliti, kemudian menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa untuk berpartisipasi tinggi, kemudian menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Kemudian menurut Sutisna, peran guru dalam administrasi siswa yaitu menyeleksikan siswa baru, menyelenggarakan pembelajaran, mengatur kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi akademik atau kejujuran, kemudian melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Baiklah, sampai di sana saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Dezil yang telah menjelaskan materi mengenai peran guru dalam administrasi peserta didik. Selanjutnya kita sampai pada tahap kesimpulan yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, setelah kita mendengar beberapa penjelasan dari rekan saya tadi, yang pertama mengenai konsep dasar peserta didik, yang kedua proses dalam administrasi peserta didik, dan yang terakhir peran guru dalam administrasi peserta didik. Nah, dapat kami simpulkan bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa, mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik, sampai peserta didik menamatkan pendidikannya yang berguna untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sedangkan tujuan adanya peserta administrasi peserta didik yaitu secara umum adalah untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Lalu dalam administrasi peserta didik terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama kegiatan awal tahun pembelajaran, yang kedua kegiatan selama pembelajaran, dan yang terakhir kegiatan akhir tahun pembelajaran. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami mengenai konsep dasar, proses, dan peran guru dalam administrasi peserta didik. Di sini kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam segi penyampaian atau materi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.